Itu awal mulanya kemudian Bapak saya milih sosiologi gitu. Oh ternyata teknologi itu bisa kita lihat nih dengan kacamata ilmu sosial atau gimana gitu. Relasi antara risiko dan kemudian Islam terutama dengan politik pengetahuan. Kebanyakan itu berlokasi di daerah yang kemudian ya daerah miskin gitu. Oke, selamat datang di Kata Eutenika. Kali ini kita kedatangan seorang rekan Eutenika, yaitu Bung Pratama Yuda Pradeksa. Bung Yuda ini adalah seorang mahasiswa PhD student di Rensselaer Polytechnic Institute atau RPI di Amerika Serikat. Bung Yuda bisa memperkenalkan diri Bung, bagaimana Bung sekolah, bisa cerita latar belakang Bung, S1-nya di mana, S2 dan S3, dan kenapa Bung tertarik mengambil studi STS ini? Saya dulu mulai S1 di sosiologi. Dulu awalnya orang tua saya itu ingin kemudian saya menjadi dokter gitu. Karena untuk mengikuti jejak dari almarhum eyang saya dan tante saya yang kemudian jadi dokter, dan cukup menginspirasi ketika mereka banyak menolong orang gitu kan di waktu itu. Dan kemudian saya tapi agak nggak sepakat gitu dengan itu karena saya tidak suka dengan hal-hal medis. Dan kemudian yang paling kemudian membuat saya tertarik untuk belajar sosiologi itu ketika saya membaca bukunya Josh Adicondro, korban pembangunan, tinjauan kritis terhadap bagaimana kemudian implikasi pembangunan ke masyarakat itu. Saya dikenalkan buku itu dari guru saya di SMA. Sepertinya kok cocok dengan karakter saya yang dekat dengan waktu itu. Saya baca, saya tertarik gitu dengan bukunya Josh Adicondro ini. Dan kemudian saya bilang dengan orang tua saya bahwa kemudian motivasi saya kemudian mengambil sosiologi ini, saya ingin lebih banyak untuk menolong orang gitu, melalui mendesain atau program-program jaminan sosial gitu. Akhirnya untuk menjadi dokter gitu. Jadi kemudian mereka menerima akhirnya ini potensi ini untuk bisa jadi apa yang kemudian kamu mau gitu seperti itu. Nah itu awal mulanya kemudian Bapak saya milih sosiologi gitu, dan kemudian ya saya mulai fase-fase kuliah itu, dan kemudian selesai, dan saya kemudian waktu itu saya melihat ada demonstrasi besar ya, atau protes besar tuh di daerah Jawa Tengah di Jepara. Itu tahun berapa ini? Tahun 2007. Demonstrasi menolak PLTN, pembangkit listrik tenaga nuklir. Oh iya, saya ingat itu ya. Di Muria. Gunung Muria. Ya. Itu pertama kali saya melihat bagaimana gerakan besar untuk menolak PLTN tadi. Saya tertarik untuk melihat istilahnya ini ada sebuah teknologi di mana kemudian bagi sebagian besar orang itu dipandang sebagai sisi positif gitu, nuklir kemudian menghasilkan energi dan sebagainya. Tapi kenapa kemudian orang-orang ini menolak gitu? Nah itu mungkin jadi keinginan tahunan saya kepada waktu itu. Saya membaca tulisannya Zulfikar Amir. Zulfikar Amir. Ya, dia profesor di NTU Nanyang Technological University terkait dengan protes terhadap PLTN tadi gitu. Nah, kemudian saya ingin tahu gitu, ini pasti bidang STS ini, Science Technology Society ini. Nah, saya coba untuk meng-googling sendiri tentang itu tadi. Yang kebetulan juga waktu di S1 di sosiologi di Universitas Brawijaya itu ada mata kuliah dimensi sosial teknologi. Tapi belum untuk membahas secara detail, jadi masih di hubungan bagaimana ternyata teknologi itu bisa kita lihat nih dengan kacamata ilmu sosial atau gimana gitu. Dari situ saya tertarik untuk ambil terkait dengan STS ini tadi, dan saya cek kampus Indonesia
belum ada. Belum ada ya? Iya, terkait dengan Karena itu sifatnya interdisipliner gitu ya? ya exactly itu Iya. sekali. Dan kemudian saya kontak salah satu mahasiswa PhD waktu itu namanya Anto Mosin. Oke. Iya, waktu itu dia masih studi STS, S3 di Cornell University. Oke. Ya, saya mau kenal diri saya ingin studi dengan STS, saya ingin melihat bagaimana politik energi itu. Nah, kemudian saya dapat respon, kemudian dia mau mendorong saya, encourage saya untuk apply ke beberapa sekolah yang membuka STS di Amerika Serikat itu. Nah, dari situ kemudian saya mencoba untuk gimana sih kira-kira bisa studi di Amerika Serikat gitu. Kalau cara ekonomi ini mahal sekali gitu. Kemudian nggak affordable. Saya menemukan beasiswa Fulbright waktu itu, dan kemudian Anto Mosin ini menawarkan diri untuk mau memberikan masukan terkait dengan statement of purpose, which is like very important to our application. Kemudian saya coba untuk menulis, intinya saya tertarik ini untuk melihat bagaimana politik energi, khususnya teknologi yang dianggap sebagai controversial technology, ya seperti kayak nuklir gitu, genom dan sebagainya gitu. Ditolak tahun 2014 itu, kemudian 2013, kemudian 2014 saya mencoba lagi, waktu itu traveling ke daerah Nusa Tenggara Timur, Saripan namanya daerah itu. Kebetulan dulu ayah saya itu pernah bertugas di Timor Leste, jadi cukup familiar dengan daerah Indonesia Timur, khususnya Flores, NTT, Timor Leste itu. Waktu itu ke rumah sakit, dan rumah sakit itu mati lampu gitu. Nah, saya membayangkan bahwa kemudian ketika orang yang kemudian membutuhkan akses listrik dan kemudian alat medis, jadi kemudian mati lampu di sini. Itu lagi pas operasi loh. Benar, itu kan jadi bahaya gitu ya. Meskipun ada genset, tapi kemudian di sana itu listrik sangat terbatas gitu. Nah, itu yang kemudian membuat saya berpikir menulis statement of purpose saya, bahwa kemudian saya ingin nih namanya energy justice gitu, gimana kemudian distribusi energi ini berkeadilan gitu. Betul. Di barat aja, tapi di timur tuh ada. Nah, itu yang kemudian saya tulis di motivation letter saya untuk mendistribusikan teknologi tadi, energi tadi di Indonesia Timur. Nah, kemudian saya masuk interview dan kemudian lolos dan diterima di 2 kampus, kemudian di Amerika itu. Saya memilih di Virginia Tech. Virginia Tech ya? Virginia Tech di Departemen STS. Itu berarti 2014 ini? 2015 terimanya. 2015-nya mulai start course. Ya, mulai berangkat. Itu 2014 menyiapkan TOEFL, GRE, khas masuk Amerika. Ya, 1 tahun itu. Terus kemudian 2015 mulai untuk ada pre-departure di University of Kansas. Perkenalan dengan sistem akademik di Amerika yang kemudian saya belum pernah gitu, belum tahu pasti gimana sistem pendidikan di sana dan sebagainya. Itu ya cukup challenging sekali karena cukup beda dengan di Indonesia gitu. Nah, kemudian saya menulis tesis saya terkait dengan politik risiko nuklir di timur itu, karena saya masih balik ke yang ke saya melihat ada satu aspek penting waktu itu kemudian tidak banyak dilihat orang terkait dengan bagaimana kemudian interseksi antara risiko dan Islam. Khususnya saya ingin melihat dari fatwa terkait dengan partai di Muriat. Jadi itu yang kemudian saya ingin penasaran bagaimana sih kemudian relasi antara risiko dan kemudian Islam, terutama dengan politik pengetahuan gitu. Bagaimana sebuah risiko terkait dengan PLTN tadi dikonstruksi oleh ulama. Berarti waktu itu S2 ya, Bung? S2. Bung sudah belajar yang risk society-nya, Ulrich Beck dan sebagainya itu diterapkan di
case Bung itu ya. Oke. Ya, khususnya saya juga belajar dengan Sonia Smith. Dia itu istilahnya pakar terkait dengan risiko kualitatif. Jadi bagaimana kita melihat risiko itu dengan pendekatan kualitatif. Karena sebagian besar khususnya di Amerika itu melihat risiko itu sebagai ya cost benefit analysis. Oh iya, diukur ya. Ya, diukur berdasarkan cost benefit analysis. Oke. Nah, kemudian dia mencoba pendekatan yang cukup ya saya oke gitu untuk melihat nuklir tadi dengan pendekatan kualitatif risiko. Oke. Iya. Apa yang refleksikan soal dari cerita Bung tadi, kayaknya sains dan teknologi ini berdiri berhadapan-hadapan gitu dengan society ya. Kalau di Indonesia gitu. Jadi dia ya memang mungkin dari perspektif masyarakat atau perspektif kapital itu, industrial capital itu tidak berhadapan-hadapan. Seharusnya masyarakat mau menerima nih. Tapi ketika Bung turun ke bawah ini ada dua hal ya, sains dan teknologi dan society yang punya nilai yang kadang berbeda gitu. Jadi apa yang refleksi Bung hasilkan dari tesis Bung itu dari bahwa seharusnya ini ST-nya ini harus seperti apa gitu? Ya, refleksi saya sebetulnya itu dari tesis saya bukan hanya berhadapan-hadapan, itu relasinya kompleks. Jadi kadang ada yang kemudian mereka itu saling berkaitan, dan ada yang kemudian saling berhadapan-hadapan, dan ada yang tidak jalan sendiri gitu. Nah itu yang kemudian menurut saya jadi menarik kajian STS itu karena kompleksitas tadi. Jadi melihat relasinya tidak saja kemudian sejalan antara kemudian misalkan nilai, contoh misalkan kultur masyarakat yang ada di Indonesia, Jawa Tengah, dan kemudian ada sains, teknologi, ada nuklir. Nah itu di satu sisi ada yang kemudian kontras, di satu sisi ada yang kemudian berkesejalan. Itu memang ditunjukkan dari kajian saya yang soal fatwa tadi, bahwa kemudian ada ulama yang kemudian mendukung juga. Gitu. Oke. Terhadap nuklir itu. Ya. Dia mendapatkan bantuan juga dari proyek itu atau apa alasan dia mendukung? Atau kajiannya saintifik atau karena karena melihat bagaimana kemudian sebetulnya teknologi nuklir ini semangat dengan pembaruan nilai-nilai agama gitu. Dengan nilai-nilai agama menurut tafsir ulama ini. Ulama, sehingga kemudian mengapa menolak gitu. Kemudian itu ditentang oleh teman-temannya. Karena mereka beranggapan bahwa kemudian nuklir ini lebih banyak kemudian aspek negatifnya dibandingkan positifnya. Iya. Saya membayangkan ya, maksudnya kalau ini PLTN nuklir ini misalkan dia ditaruh di Fiji atau mungkin Filipina atau Afrika, mungkin society case-nya bukan variabelnya bukan agama, mungkin lain ya. Ya, mungkin itu yang menarik ya. Kemudian konteks kadang ST-nya ini tidak melihat konteks yang ada di masyarakat itu. Memang itu multidimensi tadi ya. Kemudian saya juga salah satu yang memotivasi saya itu tadi bagaimana kemudian sebetulnya teknologi sangat multidimensi, jadi bisa melihat kita melihat agama tadi, dan kalau kita juga bisa melihat dari dimensi kelas itu juga bagaimana kemudian pembangunan dari PLTN itu kebanyakan itu berlokasi di daerah yang kemudian daerah miskin gitu. That's interesting. Jadi berlaku di mana pun? Ya, maksudnya mayoritas gitu. Bisa di India, bisa di Afrika, bisa. Jadi kalau kita bicara soal aspek keadilan lingkungan, itu menjadi masalah juga gitu. Kenapa kemudian nuklir ini penempatannya berada di daerah-daerah yang low income? Kenapa kemudian ilmu sosial itu revolusinya dari Prancis ya? Teknologi diciptakan untuk mengatasi satu problem baru. Tapi permasalahannya biasanya justru muncul problem baru dari teknologi itu sendiri gitu.